Bagaimana sih Pak GP Ansor mendorong kadernya untuk tetap aktif Pak dalam kehidupan demokrasi tanpa mengorbankan nilai-nilai persatuan tadi, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan dan juga toleransi? Pilihlah pemimpin yang mempunyai orientasi mengabdi kepada umat, mengabdi kepada masyarakat, karena orientasi pemimpin itu adalah pelayan umat, adalah pelayan untuk masyarakat. Maka visi misinya harus tertuju pada masyarakat yang akan dipimpin. Karena pemimpin itu adalah imam, harus tahu siapa yang dipimpin dan harus tahu apa tujuan dari kepemimpinan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan yang indah dan luar biasa, kembali lagi di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi, di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan saya Bella Anggreni, host podcast di segmen Sedudo, segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, jumpa lagi di hari yang luar biasa ini. Kita akan berbagi ilmu, kita akan berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi terkini mengenai kepemiluan. Yang saat ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau ini adalah ketua daripada PCGP Ansor Kabupaten Nganjuk periode 2025 hingga 2029. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ahmid Muzaki. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ahmid. Salam hormat siang dari kami KPU Kabupaten Nganjuk. Terima kasih sudah meluangkan waktunya panjenengan hadir di sela-sela kesibukannya panjenengan. Sama-sama. Pak Hamid, ini nanti kita akan berbagi informasi, kita akan berbincang-bincang mengenai peran strategis anak muda dalam pemilu. Ya, teman-teman pemilih, kalau kita bicara mengenai peran strategis anak muda dalam pemilu, khususnya pada generasi-generasi milenial saat ini penting banget informasi ini, karena dengan adanya informasi ini kita akan menambah wawasan kita mengenai kepemiluan. Begitu ya Pak Amit ya. Pak Amit ngapunten nih, panjenengan ini menjabatnya dari tahun 2025 hingga dengan 2029 ya Pak ya? Iya benar, saya menjabat nanti mulai dari 2025. Iya, kemarin sampai nanti 2029. 2029, 5 tahun jadi? 4 tahun. 25 sampai 29. Siap. Pak Ahmid, menurut Pak Ahmid, ini kan kita bicara mengenai generasi muda ya Pak ya. Makna pemilu bagi masa depan sebagai generasi muda itu seperti apa sih Bapak? Ya, dari kami, dari Ansor itu, pemilu itu sangat penting Mbak. Karena menurut teman-teman dari Ansor itu atau dari perspektif saya, itu pemilu itu menunjukkan bahwasanya kita itu bisa mengambil alih, ada andil kita di dalam pemerintahan, yaitu memilih presiden ataupun pemilih pemimpin dari proses pemilu tersebut. Ada dari presiden, terus dewan-dewan daerah, itu sebagai tujuan kita untuk andil kita dalam pemerintahan. Jadi seperti itu. Lalu perannya Pak ya, ini kan tadi panjenengan dari PC Ansor ya Pak ya, PC Ansor. Nah ini perannya mengenai generasi muda ya kan Pak ya, peran strategis pada umumnya yang khususnya kader gerakan pemuda Ansor dalam mendorong partisipasi masyarakat agar menggunakan hak pilih yang cerdas dan bertanggung jawab itu seperti apa Pak? Iya, jadi setiap pemuda itu harusnya itu bisa melihat siapa yang akan diamanahi. Contoh visi misinya seperti apa, terus gaya kepemimpinannya seperti apa. Lalu nanti ke depannya akan membuat sebuah program seperti apa. Itu harus kita sebagai pemuda dan kita harus melek literasi. Kita cari dulu siapa yang akan kita pilih dan nanti tujuannya apa untuk 5 tahun ke depan. Karena dalam memilih itu ketika salah itu 5 tahun ke depan kita juga akan kesulitan. Nah, kalau kita benar memilih 5 tahun ke depan kita akan mudah dalam menentukan sesuatu. Ini kan kita bicara mengenai generasi muda ya Pak ya. Kalau kita bicara mengenai generasi muda ini tentu tidak akan ada habisnya, karena generasi muda ini banyak sekali inovatif, kreatif, dan juga perannya juga penting dalam kepemiluan khususnya ya Pak ya. Apalagi ini di GP Ansor ini Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih GP Ansor ini dalam menangani polemik
ya banyaknya politik pada saat tahun Iya. apalagi tahun 2024, yaitu adanya pemilu dan juga pilkada pada tahun 2024 ini. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Pak? Adanya banyaknya perbedaan polemik politik. Oh iya, kalau dari saya, dari teman-teman Ansor itu, karena namun besarnya Ansor ini itu sangat banyak faksi-faksinya. Teman-teman itu punya pilihan sendiri-sendiri. Namun kita ketika di dalam sebuah perkumpulan, dalam organisasi itu untuk bisa memilah, walaupun kita berbeda pilihan, yang pertama kita harus bisa saling menghormati. Yang kedua, anak muda itu harus tahu bagaimana cara memilih siapa yang akan kita pilih lagi tadi itu. Seperti itu. GP Ansor ini juga punya sosial media apa nggak sih, Pak? Ini komunitas atau organisasi? Ada. Ada sosial medianya. Kita juga ada media, mulai dari tweet kita punya PC Ansor Kabupaten Nganjuk, IG kita juga punya, sama PC GP Ansor Kabupaten Nganjuk, itu ada, bisa dicari. Terus YouTube kita juga ada, sama, namanya sama semua. Jadi kalau dicari di pencarian sosial media pasti ada. Baik, terima kasih Pak Hamid atas penjelasannya tadi. Teman-teman pemilih tadi sudah dijelaskan mengenai bahwa GP Ansor ini juga pengelolaan media sosialnya juga baik ya Pak ya, baik itu di Instagram, TikTok, IG maupun di YouTube juga ada. Nah, ini merupakan contoh bukti nyata bahwa GP Ansor ini juga mengikuti keterbukaan informasi publik ya Pak ya, kepada masyarakat ya tentunya ya. Nah, begini Pak, kalau kita bicara mengenai GP Ansor dan juga media sosial, seberapa pentingnya sih Pak peran media sosial untuk GP Ansor ini Pak, apalagi mengenai anak muda, mengenai kepemiluan? Ya, penting Mbak, untuk media ini untuk memberitakan suatu yang hal-hal positif. Karena menurut kita di media sosial hari ini itu dominan kepada berita-berita yang kurang menarik. Nah, kita dari Ansor Nganjuk itu memberikan berita-berita yang menarik di dalam konten-konten kita. Lah, perannya kita sebagai pemuda itu memberitakan hal-hal yang baik, agar berita-berita yang mungkin kurang baik tidak terlalu naik, ya, biar tidak menjadikan kegaduhan di bawah. Termasuk berita-berita politik juga. Ketika nanti berita politik yang kurang baik diangkat, banyak yang yang melihat, maka itu akan menjadi persepsi masyarakat yang kurang baik. Ya, itu penting untuk kita sebagai pemuda. Apalagi di Ansor, teman-teman selalu kita share berita-berita yang baik untuk memberikan hal-hal positif di masyarakat. Seperti itu. Biasanya GP Ansor ini usianya dari usia berapa Pak? Ya, kalau Gerakan Pemuda Ansor itu umurnya mulai dari umur 20 sampai umur 40. Tapi kita ada yang namanya Banom. Jadi Ansor itu adalah organisasi di bawah naungan NU, Banom. Tapi di Ansor itu punya Banom juga. Ada yang namanya Banser, ada yang namanya Rijalul Ansor. Lah kalau di uniknya di Ansor itu yang adanya Banser, Barisan Ansor Serbaguna. Itu ada anggota-anggota yang saking nyamannya, jadi mereka ya umur 60 masih mengaku muda. Jadi banyak. Tapi kalau di Ansor itu rata-rata umurnya 20 sampai 40, 45 maksimal sudah. Itu sudah tidak dimasukkan sebagai pemuda. Jadi begini ya Pak ya, untuk GP Ansor ini kalau 20 otomatis ini ya Pak sudah punya hak pemilu. Ya, karena sudah mempunyai KTP. Karena syarat utama dalam memilih hak atau menggunakan hak pilihnya itu satu KTP ya Pak ya. Itu penting sekali. Nah, kalau di GP Ansor Pak ya, misalnya ada yang usianya 20, beliau itu baru pertama kali dalam pencoblosan. Ada misalnya Pak ya, waktu usia 17 tahun pas sudah punya KTP, tapi ternyata pemilunya nanti pas dia usia 20. Nah, ini ada beberapa yang misalnya melihat YouTube ini daripada anggota organisasinya itu, pesannya panjenengan untuk pemuda itu yang mempunyai hak pilihnya pertama kali digunakan apa Pak? Pilihlah pemimpin yang mempunyai orientasi mengabdi kepada umat, mengabdi kepada masyarakat, karena orientasi pemimpin itu adalah pelayan umat, adalah pelayan untuk masyarakat. Maka visi misinya harus tertuju pada masyarakat yang akan dipimpin, karena pemimpin itu adalah imam, harus tahu siapa yang dipimpin dan harus tahu apa tujuan dari kepemimpinan tersebut. Jadi itu pesan saya.
Itu pesan Pak Hatmid ya, Iya. untuk teman-teman GP Ansor yang mempunyai hak pilihnya yang baru pertama kali digunakan ya teman-teman pemilih seperti itu. Oh ya Pak Hamid, kalau kita bicara mengenai ini ya Pak ya, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen atau teman-teman pemilih di luar sana. Bagaimana sih pandangan Anda mengenai pentingnya etika politik dan pendidikan demokrasi dalam menciptakan pemilu yang berkualitas? Kalau kita bicara pemilu itu kan otomatis kita ingin membuat pemilu itu menjadi yang berkualitas. Nah itu bagaimana Pak? Ya, menurut saya pemilih yang berkualitas itu tadi pemilih yang berkualitas itu tahu visi misi pemimpinnya yang akan dipilih apa, terus tujuannya apa. Lalu yang paling penting ini adalah jangan pernah memilih karena ada iming-iming di belakang, apalagi untuk hal-hal pribadi. Karena bisa dipastikan itu tidak akan bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Karena menjadi pemimpin, contoh presiden ataupun gubernur atau dewan-dewan, itu mereka bukan memimpin salah satu orang, tapi memimpin orang banyak. Maka sebagai pemilih kita harus tahu dan harus tahu visi misi dari pemimpin tersebut agar bisa menyeluruh nanti kebijakannya bisa terkena kepada masyarakat. Itu. Jadi itu tadi bagaimana tips kita agar kita tetap bisa menjadi pemilih yang baik ya Pak ya. Tentu saja seperti itu yang sudah disampaikan oleh Pak Hatmid tadi. Oh ya Pak, ini kan bicara mengenai kepemiluan ya Pak. Bicara mengenai kepemiluan kan tak lupa dengan nilai-nilai persatuan. Ya benar ya Pak ya. Karena dengan adanya nilai-nilai persatuan ini nanti menjadi pemilu yang benar-benar dia aman, tentram, tidak ada kalau persaingan memang iya, tapi cuma kalau adanya persatuan, nilai-nilai teguh kepersatuan ini menjadi yang rukun gitu loh Pak ya, perdamaian, kita lebih rukun. Nah seperti itu. Nah begini Pak Hamid, kalau misalnya bagaimana sih Pak GP Ansor mendorong kadernya untuk tetap aktif Pak dalam kehidupan demokrasi tanpa mengorbankan nilai-nilai persatuan tadi, tanpa mengorbankan nilai-nilai kebangsaan dan juga toleransi? Ya. Perlu disadari bahwasanya perbedaan itu pasti ada. Harus sadar dulu bahwasanya perbedaan itu ada. Yang kedua, pilihan setiap orang itu tidak bisa diintervensi. Jadi setiap pemilih, setiap kita dari pemuda itu harus punya pilihan. Terus yang pertama itu tidak bisa intervensi ya, terus harus punya pilihan yang jelas. Dan yang kedua, kita di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Harus sadar bahwasanya kita itu mendirikan suatu negara itu dari perbedaan-perbedaan. Jadi bagaimana perbedaan itu menjadikan suatu kebaikan, bukan menjadi kemudaratan. Lalu untuk perbedaan pilihan dan kompetisi itu pasti ada. Berkompetisilah dengan sportif, tapi bertemanlah dengan baik. Ketika berkompetisi kita maksimalkan tenaga kita, tapi ketika kita harus berteman maka tinggalkan semua kompetisi yang kita laksanakan. Kita duduk bersama, kita pikirkan untuk kemajuan keumatan bersama. Jadi seperti itu. Pak, GP Ansor ini saya kepo ya Pak ya. GP Ansor itu anggotanya berapa sih Pak sebenarnya? Kalau kita di database kita, kalau Banser saja niku ada sekitar 5.000-an. Itu Nganjuk, wilayah Nganjuk saja? Iya, di Nganjuk saja. Itu mulai dari tingkatan ranting, karena kita ada di ranting, ada di PAC dan di PC. Jadi ada tingkatan di ranting itu kalau kita hitung. Jadi kita kan anggotanya ada beberapa. Makanya tadi saya bilang Ansor itu ada yang namanya Banser, ada yang namanya Rijalul Ansor. Nah kalau di Rijalul Ansor itu kebanyakan bergerak di bidang dakwah keislaman, pengajian. Maka data yang masuk kemarin itu ada Banser saja itu 5.000. 5.000, Masya Allah. 5.000. Cuma kan yang aktif nggak terlalu banyak. Jadi yang aktif di ranting, yang fokusnya di ranting ada, yang fokusnya di kecamatan ada, yang fokus di cabang juga ada. Itu segituan. Banyak sekali ya Pak ya. Jadi ini adanya podcast Sedudo Segmen Edukasi Demokrasi ini penting sekali ya Pak ya, untuk mensosialisasikan pentingnya pemilu untuk generasi muda, apalagi pada lingkup GP Ansor ini, karena begitu banyaknya ternyata anggota yang GP Ansor di Kabupaten Nganjuk ini. Oh ya Pak Hatmid, ini kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hatmid mengenai pentingnya pemuda dalam
proses perannya pada saat penyelenggara pemiluan ya, pemilu ataupun mau pilkada pada tahun 2024 kemarin ya Pak ya. Ini tak hanya pada tahun 2024 saja Pak. Nanti tahun 2029 juga ada yang namanya pemilu juga pilkada. Jadi pada saat ini tuh KPU Kabupaten Nganjuk ini belum memasuki masa tahapan. Jadi masa tahapannya mungkin kemungkinan tahun 2027. Nah seperti itu. Pak Hamid, ngomong-ngomong Pak, ini pesan untuk organisasi atau teman-teman anggota di GP Ansor ataupun anak-anak mudanya di GP Ansor ini apa Pak untuk penyelenggaraan pemilu ini Pak? Untuk penyelenggaraan pemilu ke depan? Ya. Jadilah pemilih yang cerdas, terus usahakan siapapun yang dipilih itu adalah representasi dari kita. Terus dan yang tak kalah penting, tetap jaga persatuan dan kesatuan dalam berorganisasi ataupun bermasyarakat. Jadi setelah kita berkompetisi dalam pemilihan, setelah selesai kita bisa salaman-salaman lagi, bisa ngopi-ngopi lagi, dan bisa berteman dengan baik lagi. Jadi kompetisi harus kita jalankan, namun persaudaraan, persahabatan itu harus tetap berjalan. Ya, pentingnya solidaritas ya Pak ya. Ya Pak, GP Ansor ini kantornya sebelah mana Pak? Kita kantornya ada di Jali, di Sukomoro. Kita jadi satu dengan kantor PCNU. Jadi semua Banom jadi satu agar gampang untuk berkomunikasi. Ya. Jadi kita sering, kan kita Banom ada banyak, ada Ansor, IPENU, IPP, ada Fatayat, Muslimat. Agar bisa berkomunikasi dengan baik, maka dijadikan satu di kantor kita. Jadi ngopi juga di sana, monggo nanti dari teman-teman mungkin dari KPU kalau mau ngopi di sana silahkan. Iya. Terima kasih banyak ya Pak Asmit ya. Oh ya Pak Asmit, ini mungkin ada disampaikan lagi untuk teman-teman GP Ansor. Selain itu mungkin ada pesan dari organisasinya yang ingin disampaikan? Dari kami, dari pengurus cabang itu menghimbau kepada sahabat-sahabat untuk selalu menjaga ukhuwah kebersamaan baik dari senior maupun dari junior. Saya yakin perbedaan itu ada dan perbedaan itu nyata di kita. Namun bukan berarti perbedaan itu yang memisahkan kita. Kita harus bersatu, kita harus bisa berjalan bersama walaupun berbeda pilihan. Dan berorganisasi itu bukan hanya tentang satu orang tapi banyak orang. Maka di dalam organisasi, di dalam kepemiluan nanti kita harus sadar bahwasanya kita tidak hidup sendiri, namun kita berdampingan dengan orang lain dan harus perbanyak toleransi yang harus kita jalankan. Itu saja. Ya. Pak Admit Muzaki, kami di mewakili KPU Kabupaten Nganjuk mengucapkan terima kasih banyak panjenengan sudah meluangkan waktunya bisa hadir di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi yang ada di KPU Kabupaten Nganjuk ini. Salam hormat dari kami. Pak Ahmad Muzaki, ini kalau misalnya saya simpulkan sedikit daripada penjelasan yang sangat panjang tadi, apakah boleh? Ya, boleh. Ya, ini saya simpulkan sedikit ya teman-teman pemilih, bahwa dalam menentukan arah bangsa, anak muda termasuk kader GP Ansor memiliki peran strategis sebagai agen perubahan ya Pak ya, yang tadi yang mendorong partisipasi masyarakat, menjaga etika politik. Ini sangat penting karena etika politik ini merupakan salah satu daripada bentuk dari kita persatuan tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Hatmis tadi. Karena adanya persatuan saat adanya pemilu maupun pilkada ini akan menjadi kedamaian ya. Jadi acara menjadi lancar dan juga tidak ada bentrokan dan sebagainya ya. Tidak ada salah paham ya. Ini sangat penting sekali. Dan juga serta menjadi teladan dalam menyikapi perbedaan pilihan dengan tetap mengedepankan persatuan dan demokrasi. Ini penting sekali. Di tengah kuatnya pengaruh media sosial yang sudah disampaikan oleh Pak Hatmit Muzaki tadi, masyarakat dituntut untuk cerdas ya, dan juga memfilter dan juga mencegah berita-berita hoax. Jadi tidak hanya kalau bahasa Jawanya anggerto ngomong gitu ya Pak, tapi juga adanya memfilter daripada berita-berita hoax ya tadi. Nah seperti itu tadi kesimpulan singkat dari saya ya Pak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Oh ya teman-teman pemilih yang saat ini sampai detik ini memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe kanal YouTube-nya, karena hanya di kanal YouTube KPU Kabupaten Nganjuk selalu memberikan informasi terkini dan juga informasi kepemiluan. Oh ya teman-teman pemilih, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi ini karena sudah bekerja sangat luar biasa Pak Hamid, karena ini selalu
ngeditnya itu loh Pak ya yang banyak sekali. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan ya untuk tim podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi, karena kalau tidak ada beliau-beliau kita tidak bisa satu frame dalam podcast ini Pak ya. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang saat ini setia juga memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk. Oh ya Pak Adli, sebelum saya akhiri, apakah saya boleh berpantun? Boleh. Ya, silakan. nanti panjenengan berkenan untuk bilang cakep seperti itu. Walaupun sebenarnya pantun dari saya nggak cakep. Oh. Permisi Pak Admis, duduk santai di tepi taman. Cakep. Cakep sambil minum teh hangat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa, tetap semangat. Saya Bella Anggraini selaku host podcast di segmen edukasi demokrasi. Mohon pamit undur diri apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello, goodbye.